warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman peserta lomba yang saya banggakan, puji syukur kepada Allah yang Maha Suci, yang menciptakan akal dan hati sehingga tercipta teknologi yang memudahkan kita thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya menyampaikan khitbah dengan tema pentingnya literasi digital dalam menghadapi tantangan era modern. Hadirin rahimakumullah, sejak pandemi menghantui masyarakat, penggunaan teknologi semakin meningkat. Rasanya semua tertampung di ruang digital yang luar biasa hebat. Bayangkan, Mas, Mbak, jumlah penduduk Indonesia 272,1 juta. Jumlah mobile phone-nya 338,2 juta. Yang dalam sehari mengakses internet selama 7 jam. Itu artinya semangat digital kita cukup tinggi. Akan tetapi, bila semangat digitalnya tinggi, namun kemampuan literasi digitalnya rendah, maka yang terjadi adalah distraksi teknologi. Fokus tujuan hidup mulai hilang, manusia kehilangan pedoman, bahkan tontonan menjadi tuntunan. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana solusinya? Yaitu dengan meningkatkan kemampuan literasi digital kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, belajar sadar data. Pelajar yang keren bukan hanya pelajar yang sadar kamera, tapi pelajar yang sadar data. Betul? Lalu, apa sih sadar data itu? Sadar data adalah kemampuan mengupload data yang benar. Misalnya, mengumpulkan tugas yang benar-benar pekerjaan sendiri, bukan copy paste pekerjaan teman. Kemudian data juga harus pas. Misalnya, tidak mempublikasikan masalah pribadi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Yang kedua, belajar analisa data. Pernahkah teman-teman diperiksa suhu badannya menggunakan termogan? Coba diingat-ingat. Pada termogan terdapat angka, yang angka itu merupakan suatu data digital. Angka itu akan menjadi percuma ketika kita tidak memiliki kemampuan analisa data, sehingga kita tidak dapat menyimpulkan, oh saya sehat, oh
saya sakit berdasarkan angka pada termogan tersebut. Lalu bagaimana cara meningkatkan kemampuan analisa data kita? Yaitu dengan banyak membaca. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1 yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang ketiga, belajar mencipta data. Jika kita lihat taksonomi Bloom, puncak dari proses belajar adalah create atau mencipta. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa belajar menciptakan sesuatu dengan media digital yang bermanfaat. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Hadirin rahimakumullah, di era modern ini marilah kita senantiasa meningkatkan kemampuan literasi digital kita dengan selalu sadar data, cerdas analisa, dan kreatif mencipta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kekurangan dan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.